Dan kita bisa edit script ini dengan cara klik 2 kali. Maka akan masuk ke dalam Microsoft Visual Studio. Dan di sini ada beberapa fungsi utama di dalam kelas Game Manager. Void Start otomatis dipanggil saat game pertama kali baru dijalankan, dan Update Function di mana dipanggil terus-menerus sekali pada setiap frame, atau jadi frame by frame gitu dipanggil sistem update itu. Oke, kita ke Unity lagi. Kita masuk ke package Vuforia Engine Augmented Reality Script, dan di script ini ada default trackable event handler yang kita bisa gunakan dengan mudah, atau kita bisa shortcutnya bisa dari tracker kita, yang ini tracker. Di bawah image trackable atau image target behavior, di bawahnya ada default trackable event handler. Kita klik 2 kali dan masuk ke sini. Di sini ada problem. Jangan sesekali mengedit script yang ada pada package dari Unity, karena setiap kali package manager, kita bisa ke package manager dulu atau window package manager di sini. Ini semua akan otomatis terinstall atau masuk ke package folder dari Unity. Oleh sebab itu, jangan sampai saat kita edit script yang ada di dalam package system ini, dan saat Unity ataupun package-nya dari Vuforia ataupun semua sistem yang ada di sini itu update, maka script yang kita sudah ubah, misalnya ini kita ubah scriptnya, akan menghilang menjadi default atau dari yang awal lagi. Seperti ini default dari default trackable event handler. Lalu bagaimana cara mengedit script ini? Tentu saja kita bisa mengcloning ataupun mengcopy paste script ini, karena ini untuk tujuannya untuk tutorial. Namun bisa juga untuk berkelanjutannya, karena ini itu core dari trackable detector. Kita buat lagi script yang serupa namun namanya tidak sama dengan script default trackable event handler. Kita ke script folder kita, lalu Vuforia AR yang telah kita buat sebelumnya, lalu create C# script. Kita namai dengan tracker detector. Oke, apa yang kita lakukan sekarang? Kita kembali ke script kita yang awal, dan setiap kali kita membuat script baru, ketika Microsoft Visual Studio sudah terbuka, maka akan ada tampilan seperti ini. Kita cukup pencet reload all dan kita tunggu. Oke, ketika sudah selesai loadingnya, dan Unity juga sudah selesai loading dari membaca atau mengcompile scriptnya. Oke, ketika sudah selesai, kita bisa klik 2 kali tracker detektornya, dan kita mau supaya kita mengcopy paste semua yang ada di sini. Tinggal copy paste saja semuanya, kecuali public class default trackable handler. Jadi ya, kita copy paste dari sini sampai ke bawah, dan ini juga jangan lupa. Oke, ketika sudah selesai mengcopy paste, kita tinggal pencet save atau ctrl-s. Kita tutup ataupun close slot dari default trackable event handler. Lalu di sini kita bisa edit sebagian. Di sini ada 2 cara kita untuk menyambungkan relasi antara trigger detector dan game manager. Yang pertama adalah dengan cara membuat fungsi publik di dalam game manager, dan nantinya yang nantinya akan dipanggil melalui tracker detector atau menggunakan player fraps, merupakan sistem data atau penyimpanan data sementara dari Unity. Untuk tutorial kali ini kita menggunakan player fraps
Karena menurut saya player fraps itu bisa dipanggil di mana saja, di script apapun. Jadi saya menggunakan player fraps karena basically itu data yang tersimpan sementara di belakang folder dari game yang kita mainkan, istilahnya seperti itu. Namun tidak besar istilahnya untuk penyimpanan datanya. Dan kita perlukan di sini pembatas. Pembatasnya seperti apa? Menggunakan region and region. Oke, cara tercepatnya adalah mengetik sharp region, lalu kita pencet tab 2 kali, maka akan langsung jadi seperti ini. Ingat tab 2 kali. Di dalam sini kita memerlukan dua fungsi untuk menyimpan, di mana fungsi yang pertama itu untuk menyimpan tracker undetected. Jadi saat tracker sudah terdetek, kita bisa langsung eksekusi fungsi dari tersebut. Dan yang satu lagi on tracker loss. On tracker loss di mana saat trackernya tidak terdeteksi, seperti itu. Mari kita buat dulu. Kita menggunakan void saja. Oke, saat kita sudah membuat fungsi ini, kita inginkan memanggil player fraps, namun karena trackable.name atau ini trackable behavior.trackable name itu merupakan string, maka kita akan menggunakan set dan get string. Mari kita coding. Set string di sini adalah menyimpan data sementara berupa string. Di sini ada dua slot. Kalau misalnya kita tekan koma, yang slot pertama ataupun yang bagian pertama ini adalah nama dari variabel dari penyimpanan sementara kita, dan yang kedua adalah value atau isi dari penyimpanan kita, isi dari penyimpanan string kita ini. Oke, kita lanjut lagi. Oke, karena kita memerlukan ini sebagai, lalu kita inginkan supaya fungsi kita ini bisa di set dengan nama dari trackable-nya itu fleksibel, maka kita ketik saja string chosen one. Untuk on tracker detected ini sudah pas, dan kita perlukan hanyalah satu debug.log. Oke, debug.log sudah selesai kita coding, dan kita langsung saja ke fungsi dari onTrackLoss. Sama juga seperti ini, namun bedanya ini akan dijadikan string kosong. Oke, ketika kita sudah selesai mengcoding fungsi dari onTracker detected dan onTracker loss, kita pergi ke atas ini, dan di sini di slot onTracking phone, onTracking loss, dan onTracking loss di sini itu kita berikan di bawahnya masing-masing fungsi yang telah kita buat tadi. Jika onTracking phone dia akan men-trigger onTracker detected, jika onTracking loss akan mengeksekusi onTracker loss. Dan di dalam sini karena kita memerlukan string di chosen one, yang berarti kita tinggal mengcopy paste trackable behavior trackable name. Oke, setelah selesai mengcoding ini semua, dimana jangan sampai tertukar onTracking loss dan onTracker loss. Yang kita buat tadi adalah onTracker loss, dan onTracking phone berbeda dengan onTracker detected yang sudah kita buat tadi. Oke, kita kembali ke Unity Game Engine, dan kita tunggu saja script kita dikompil oleh Unity Game Engine. I'll be back. Oke, ketika kita setelah selesai menunggu Unity Game Engine compile atau membaca atau meread codingan yang telah kita coding tadi, kita tinggal ke tracker dari masing-masing game object yang telah kita pasang ini, dan kita pergi ke default trackable event ini, ditunjukkan oleh mouse,
dan kita disable dengan cara menonaktifkan toggle dari script ini. Ini tandanya sudah tidak aktif. Lalu kita bisa drag kode dari default trackable event handler kita ke dalam masing-masing dari tracker kita tersebut. Kita tinggal drag. Oke, akan muncul di sini. Kita save. Dan sekarang kita bisa mengcoding game manager atau script dari game manager tersebut. Yang kita dibutuhkan di sini adalah game manager dapat berrelasi dengan UI yang telah kita buat tadi. Ya, kita mau men-trigger ini supaya menampilkan karakter name dan deskripsi. Mari kita buat. Di dalam game manager sudah ada codingan ini seperti yang saya jelaskan tadi. Pertama kita butuh region dan ada 2 region di sini yang kita inginkan. Yang pertama region untuk public variable dan yang kedua adalah private variable. Sebenarnya ini terserah kalian sesuai dengan selera, tapi karena saya sudah terbiasa menggunakan region sebagai pembatas, makanya saya gunakan. Let's coding. Oke, ketika kita sudah selesai membuat batasannya, yang kita perlukan di sini adalah mendeteksi masing-masing dari 3D tersebut, 3D yang telah kita tentukan. Jadi, kita akan mengeset array dari game object tersebut. Bisa disetting public, bisa disetting private. Cuman karena ini berupa 3D, makanya saya maunya private sih sebetulnya. Mari kita coding. Oke, sebelum kita lanjutkan, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Jadi if variable untuk menaruh atau memanggil save data dari pada the chosen buat di tracker detector. Di sini namanya sama, the chosen one, string karena kita mau isi dari variabel. Namun, jika kalian ingin memanggil isi daripada variabel string tersebut, maka kita akan menggunakan getString. Dan sekarang kita masuk ke dalam bagaimana cara memanggil salah satu daripada 3D agar ditampilkan pada layar screen HP kita. Oke, setelah kita buat ini, mungkin saya akan jelaskan sedikit. Pertama, ini digunakan untuk memanggil data awal. Lalu serialized field itu di mana? Kalau misalnya private itu kan di mana-mana kan nggak kelihatan ya, untuk di inspektor ataupun di manapun lah tidak terlihat. Namun Unity punya kesempatan untuk kita menampilkan private atau variable private tersebut agar bisa diedit pada inspektor. Jadi serialized field ini berguna untuk itu. Di sini saya sudah defaultnya itu setiap kali karakter selection dipanggil adalah pertamanya itu men-setting the chosen one atau mengisi chosen one dengan layer frames getString yang dari tracker detector tersebut. Lalu ini debug.log untuk supaya kita bisa melihatnya di konsol. Dan karena di sini ada 3D-nya itu berupa namanya game object seperti ini. Dan ini ada array karena lebih dari 3. Bisa pakai while, bisa pakai for. Kalau saya lebih prefer yang menggunakan for loop seperti ini, sesuai dengan kondisi dan situasi aja sih. For itu untuk melooping
model 3D.length karena kita menggunakan array.length i++, dan di dalamnya adalah jika model 3D ke berapa atau ke array berapa, .name itu berisi, sebelumnya contains. Selain contains, kita lebih mengenal atau lebih sering menggunakan sama dengan 2 kali, artinya itu sama atau serupa dengan string ini atau the chosen one. Namun karena kita lihat di Unity, kita lihat di sini panjang, stringnya panjang, yang ketika kita menggunakan sama dengan ini, model 3D name keberapa atau ke array keberapa sama dengan chosen one, dia tidak akan mendeteksi semuanya karena semuanya ini panjang dan tidak sesuai dengan nama tracker yang telah kita buat sebelumnya. Walaupun nama trackernya cuma 1 kata, tetap saja tidak akan terdeteksi ataupun tidak akan mengenable masing-masing atau salah satu dari 3D yang telah kita tentukan ini. Ada pilihan lain, kita bisa menggunakan contains. Contains di sini itu seperti menyuruh sistem dari Unity atau dari C# untuk memilah-milah dan mendeteksi satu kata yang persis dengan the chosen one atau isi dari variable the chosen one. Jika sama atau jika ada kesamaan, maka dia langsung mengenable atau menampilkan karakter 3D kita. Ini juga tambahan dandan. Mungkin kalian sudah tahu operator dandan, or dan segala macamnya, sehingga saya tidak jelaskan. Dan the chosen one itu tidak sama dengan kosong. Jadi kita memastikan bahwa the chosen one itu selalu ada, seperti itu. Jikalau the chosen one tidak ada, ini seperti kosong, sama dengan 2 kali, bukan tanda seru sama dengan. Kalau tanda seru sama dengan itu berarti berlawanan atau tidak sama dengan, maka ini sama dengan. Maka model yang kita tadi itu di setting false. Oke. Jangan lupa ketika kita menjabarkan atau menulis atau mengkode fungsi, jangan lupa kita taruh di update. Karena update selalu dipanggil atau selalu dijalankan sekali dalam setiap frame. Jadi sekali dalam setiap frame, seperti kalau misalnya di animasi seperti itu. Kita ke Unity, di Game Manager kita sudah ada ini the chosen one, namun kita tidak perlu mengedit the chosen one ini atau mengisi the chosen one. Yang kita perlu isi adalah Kuhaku ataupun 3D model yang kita sudah punya sebelumnya. Tinggal di drag saja. Kita save dulu dengan Ctrl+S, lalu kita coba run. Oke, maaf tadi saya crash Unity Game Engine-nya. Kita kembali lagi, kita coba. Oke, ada masalah sedikit, masih belum terdeteksi. Berarti ada masalah di saat kita manggil player frames tersebut, ada salah ketik mungkin. Kita kembali lagi dulu ke codingannya. Ya, terdapat perbedaan. Jadi di copy paste dari tracker detektor ini, the chosen one, O-nya 1 saja. Dan di sini juga O-nya 1, tadi sempat 2. Kita save. Kita coba run lagi. Sini terdeteksi tracker Misaki Fujiwara, berarti kita ada yang salah dalam kode kita karena tidak muncul 3D-nya. Ini juga minor mistake. Saya sudah tahu salahnya di mana. Jadi kita kembali ke Visual Studio. Namun kita stop ini dulu, stop play mode-nya. Di sini saya akan mengubah atau akan menambahkan satu variabel array, string, dan private untuk
nama dari masing-masing karakter tersebut. Jadi let's code it. Oke, jadi ini private string array character name. Lalu kita di sini kita tinggal mengganti the chosen one dengan character name. Oke, sudah selesai. Di sini saya sudah menambahkannya tadi, string array character name dengan serialized field supaya kita bisa mengedit isi dari variabel tersebut. Dan di sini dalam for loop, karena di sini ada dua array, yang satu untuk model 3D dan yang satu untuk character name, makanya saya membuat dua for loop. Dan di sini baru model 3D I name contains character name G. Jadi jika model 3D itu sama dengan atau isinya itu ada nama dari character name yang ada di list character name, dan the chosen one atau variable chosen one dari save data yang diambil dari save data string itu sama dengan juga ada contains atau di dalamnya itu ada nama dari character name, maka model 3D akan diaktifkan. Jika tidak atau jika isinya kosong seperti ini yang saya bilang tadi perbedaannya, yang di sini itu sama dengan itu saklek, jadi langsung sama dengan kosong. Oh, berarti harus itu. Namun jika di sini kosong semua, seperti itu. Karena kita tidak perlu, kita maunya harus kosong. Seperti ini. Kita save. Kita kembali lagi ke Unity. Kita tunggu di-compile script yang kita ubah tadi. Oke, setelah selesai di-compile atau Unity otomatis mengompile, selesai. Lalu di sini di game manager kita jangan lupa masukkan character name, karena ada 3 model, otomatis 3 string juga, 3 nama. Di sini kita masukkan nama masing-masing karakter yang kita mau. Nama-nama di sini itu sesuaikan dengan tracker ataupun nama dari 3D object kita. Seperti ini. Kita save scene ini. Setelah itu karena kita sudah masukkan character name yang kita mau, ketika kita sudah play, maka di sini kita bisa lihat kalau 3D yang sudah kita disable tadi telah muncul sesuai dengan tracker yang kita buat. Jika kita slide atau berganti tracker, maka akan berganti juga karakternya. Dan di sini di dalam hierarki kita bisa melihat bahwa 3D-nya hanya aktif satu saja, yang lainnya disable, dan 3D yang terdeteksi trackernya aktif. Seperti itu cara kerja dari sistem game manager ini. Jika ini tidak terdeteksi karakternya ataupun trackernya tidak terdeteksi, maka sistem dari tracker di sini di konsol bisa dilihat akan menjadi kosong. Ya, kita stop play modenya. Karena ini terlihat di konsol terlihat semuanya sama, maka ada satu hal yang dapat kita lakukan supaya kita bisa mengetahui mana yang tracker detected atau mana yang game manager eksekusi dan mana yang trackable event handler yang telah kita buat tadi itu dieksekusi. Kita pergi ke script lagi, dan di sini kita bisa menambahkan kurung lancip, lalu color. Kalian bisa men-setting color apapun atau warna apapun untuk debug.log kalian.
Misalnya kalau untuk saya ya, game manager itu akan saya set berwarna merah dan tracker detector akan saya set berwarna hijau. Jadi mari kita coding. Oke, ketika kita sudah selesai, jadi di dalam game manager kita akan men-set warna dari kata-kata ini menjadi warna merah, sedangkan yang di tracker detector akan menjadi warna hijau. Kita coba apakah ini berhasil. Kita kembali ke Unity, kita tunggu sampai Unity selesai mengimport atau membaca atau men-compile kode yang telah kita ubah. Ketika Unity sudah selesai mengimport kode yang telah kita ubah atau compile kode yang kita sudah buat atau kita udah ubah, kita pencet play lagi, kita coba. Dan ketika kita menekan tombol play, nah seperti ini. Yang hijau ini berarti dia dibaca oleh trackable event handler, dimana sebelumnya kita sudah copy paste trackable event handler kita dari default trackable event handler. Sedangkan yang ini berasal dari game manager kita. Terlihat jelas di sini dua perbedaan tersebut. Bisa dilihat di sini bahwa yang hijau merupakan sistem ataupun codingan yang kita buat tadi. Yang kita buat tadi ketika kita mengcopy paste dari package Vuforia default trackable event handler, sedangkan yang merah ini adalah dari game manager yang kita buat. Oke, kita kembali lagi ke game manager. Kita ingin merubah teks daripada UI menjadi text name dan text deskripsi dari karakter. Pertama kali sebelum kita mengcoding atau memanggil UI daripada canvas sistem kita akan menggunakan Unity engine.ui. Mari kita coding using. Oke, kita harus menggunakan ini. Lalu untuk memanggil game object daripada UI tersebut, kita menggunakan public variable. Oke, setelah kita selesai mengcoding ini, di sini ada public text name text yang merupakan nama atau teks dari nama kita, nama karakter kita. Yang kedua adalah public text description text atau descripsi karakter kita. Yang ketiga adalah public game object, UI tracker atau keseluruhan UI termasuk background. Kita ingin supaya ketika tracker terdeteksi, apapun trackernya, maka UI tracker ini muncul. Namun sebaliknya, jika tidak terdeteksi, maka UI ini akan menghilang atau tidak ditampilkan. Kita ke fungsi dari character selection di bawah dari set active true ini atau 3D object ini, kita coding perintahnya. Kita sudah selesai mengcoding UI tersebut. Di sini saya akan jelaskan di mana ketika tracker terdeteksi, maka UI dari augmented reality ini akan muncul seperti di atas, set active true karena ini sama-sama game object, dan name text sama dengan character name to string karena kita ingin supaya semua mau angka mau huruf itu menjadi string, jadi kita eksekusi dengan toString. Description text.text itu sama dengan character days, kita belum buat toString. Seperti itu. Jika tidak terdeteksi karakter tracker atau trackernya, maka dia akan terdisable dan namanya tidak akan muncul. Kita buat dulu private string array description. Kita tinggal copy ini karakter description dan kita ketik di sini. Ya, seperti ini. Private string array character description. Oke, kita perlukan serialize field
untuk karakter deskripsi kita ini juga. Dan ada satu lagi yang serupa dengan serialized field, namun untuk kalau misalnya region itu untuk pembatas dalam codingan seperti ini kalau misalnya saya minimize. Kalau misalnya untuk di inspector ada lagi yang bernama header, cukup ditulis seperti ini saja. Oke, seperti ini. Dan ada juga lagi untuk character description, kita inginkan supaya dia itu berupa text area, bukan seperti private string ini. Di sini text area ada dua atribut ketika kita pencet koma dan kita pencet tanda panah yang di bawah ini. Yang kita gunakan adalah 3 ini, yang 3 of 4, di mana untuk slot yang di sebelah kiri daripada koma itu adalah untuk minimal lines, dan yang di sebelah kanan adalah untuk maximum lines. Jadi minimal baris kata dan maksimum baris kata. Kita setting ini menjadi 20 dan 40. Oke, setelah ini sudah selesai dan ini tidak ada error, sebelum kita kembali kita pencet save dulu. Dan kita tunggu Unity mengimport dan mengcompile perubahan dari kode yang sudah kita buat tadi. Yang kita harus lakukan adalah ke Game Manager. Lalu di sini ada Public Game Object Color dan UI Game Object. Di sini kita tinggal drag saja karakter name place ke dalam name text dan description character ke dalam description tag. Di sini ada karakter description. Kita nanti harus add 3, sebenarnya add sesuai dengan banyaknya karakter yang kalian inginkan, dan kalian isi deskripsi dari karakternya. Dan untuk public game object color yang bernama UI tracker ini, atau di bagian public game object color UI tracker ini, kalian tinggal drag background daripada si UI tersebut. Kita sudah add semua, kita isi karakter deskripsinya, dan kita bisa lihat ini sebenarnya terlalu gede, 20 dan 40 untuk text area. Biasanya saya menggunakan 10 sampai 30 line of text atau baris kalimat. Sekarang yang kita lakukan adalah isi deskripsi ini sesuai dengan urutan dari karakter kita. Misalnya elemen 0 ini Kuhaku. Otomatis nanti kita isi deskripsi atau biodata dari karakter kita, dan I'll be right back. Oke, setelah kita selesai untuk mengisi karakter description, dan ini sudah diisi semua. Pastikan semuanya sudah terisi. Kita save, lalu kita play. Oke, bisa dilihat bahwa nama dari karakter tersebut tampil pada UI serta deskripsi dari karakter tersebut. Kita clear ini, masih mendeteksi tracker dari Fujiwara Misaki. Namun di sini yang tereksekusi itu adalah Game Manager. Saat kita ganti 3D karakter kita, maka akan muncul kembali bahwa yang hijau ini, yang berwarna hijau ini, tracker Yoko Kanbayashi ini tereksekusi pada codingan yang telah kita buat atau kita copy paste daripada default trackable event handler. Dan melanjutkan lagi di bawah sini. Dan ketika tidak terdeteksi sama sekali, maka tracker akan lost. Dan UI daripada objek tersebut atau UI ini akan menghilang dengan sendirinya. Kita kembali lagi. Dan ketika tracker detected lagi atau terdeteksi lagi, maka akan muncul kembali. Oke, kita sudah selesai, and that's pretty much it. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan seputar video kita kali ini, silahkan taruh pertanyaan kalian di kolom komentar dan saya akan berusaha untuk menjawabnya. Good luck, have fun, and I'll see you at the next video. Goodbye.